Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys atas bantuannya. Kali ini kita akan memperbaiki alat yang dimana alat ini berfungsi sebagai blender anak-anak. Yang dimana kali ini keluhannya itu tidak bisa nyala. Kemungkinan ada kerusakan bagian tombol. Jadi sebelum kita eksekusi, mari kita bongkar terdahulu. Maksud kami melepas dari bagian depan akan melihat komponen bagian dalamnya. Cara melepasnya itu terlihat di video kali ini, yang dimana kita harus melepaskan bagian baut 4 baut yang ada pada casing belakang tersebut. Jadi kita harus melepaskan 4 baut ini, kemudian nantinya akan lepas penutupnya dan akan kelihatan bagian motherboard pada alat tersebut. Jadi caranya itu agak gampang guys. Kita lepas baut 424 ini. Alat ini katanya teman-teman rusak karena tidak bisa menyala, tapi pada saat pengecasan dia bisa nyala. Jadi kita akan mengeksekusinya nantinya. Sebelum mengeksekusi kita harus perhatikan motherboardnya dulu, menganalisa dari motherboard yang digunakan dan jalur yang terputus. Begitu guys. Setelah terlepas baut 4 itu, maka alat ini sudah lepas. Lepaskan semua komponen yang ada, kemudian bedakan dengan alat mesin dengan casingnya guys. Jadi kita lepas satu persatu komponennya tersebut. Tadinya itu pada saat pemasangan pelepasan ini salah guys, karena lepas dari torsi yang ada, padahal alat ini tidak harus membuka torsinya guys. Jadi harus kita bongkar dari belakangnya. Jadi kita pasang kembali agar fungsinya lebih baik lagi. Begitu. Setelah terpasang, mari kita menganalisanya guys. Kita terlebih dahulu yaitu melepas bagian baterainya guys, agar komponen tidak korslet. Jadi kita harus melepasnya guys. Sebelum melangkah lebih jauh, yang terlebih dahulu nantinya kita mengecek adalah menggunakan power supply, yang dimana power supply ini fungsinya untuk mengganti dari baterai. Jadi agar komponennya aman, jadi kita menggunakan power supply, sehingga apabila ada korslet, power supply ini akan berhenti sendiri. Jadi komponen alat elektronik ini berfungsi dengan baik lagi. Jadi kita harus lepas dahulu bagian baterainya. Sebelum melepasnya, perhatikan letak posisi plus minusnya guys. Jadi agar nanti pemasangannya tidak terbalik, yang dimana posisinya itu positif itu warna hitam, masukkan positif warna merah, kemudian warna kuning itu negatif. Jadi yang kita harus perhatikan itu bagian positif dan negatifnya guys. Maaf ya guys, dalam solder ini belum terlalu panas, jadi agak susah melepasnya guys. Jadi kita menunggu solder ini panas. Sebelum kita gunakan, kita harus membersihkan dengan cairan tersebut agar penyulingan lebih cepat guys. Setelah komponennya terlepas, maka kita akan mengecek di bagian dinamonya guys. Jadi kita harus memposisikan bagian dinamonya dengan menggunakan power supply untuk mengecek apakah power supply ini masuk kami
dinamo ini berfungsi dengan normal atau tidak. Nanti akan kelihatan. Apabila dinamo itu berputar, menandakan bahwasanya dinamo itu berfungsi dengan normal. Jadi kita harus memperhatikan meter power supply ini di bawah tegangan itu sesuai, apakah tegangan itu sesuai atau tidak, nanti dia kelihatan di alatnya guys. Agak ketika bunyi maka alat ini tanda bahwasanya korslet atau lampu beban untuk dinamonya. Dalam pengecekan ini terlihat bahwasanya komponennya itu nyala guys, dinamonya berputar, maka kita mengasumsikan bahwasanya kerusakan yang ada pada motherboard. Maka kita akan mengeceknya terlebih dahulu, karena kita pengecekan awal terlihat di bagian tombol ini nggak berfungsi, agak keras, jadi maka kita lakukan ada pelepasannya dengan cara dimana solder masukkan, kemudian timah itu dilelehkan. Sebelum kita melelehkan, maka kita harus memberikan cairan agar pelepasannya lebih cepat guys. Pada saat pemanasan kita harus menyimbangi antara kiri dan kanan, 4 posisi harus seimbang panasnya agar mudah pelepasannya guys, agar komponen di sampingnya itu enggak lepas, agar tertarik. Jadi kita harus menyimbangkan panasnya antara dua posisi tersebut. Setelah komponen lepas, maka kita lakukan adalah perbaikan jalur, di mana kita membersihkan jalur ini dengan pasta yang digunakan, atau memberikan timah baru agar pada saat pemasangannya tidak keras. Karena kita ketahui bahwasanya timah pabrik itu lebih keras dibandingkan dengan timah akan kita gantikan guys. Jadi kita harus melepaskan timah bawaan, kemudian berikan timah baru. Sebelum kita melangkah jauh, maka kita lakukan pengetesan di apometer, di mana apometer ini kita harus mengetahui analisa di manakah jalur negatif dan positifnya guys. Ketika jalur negatif didapatkan bahwasanya ini, maka kita lanjutkan di tombol guys, melihat di manakah jalur tersebut. Apabila jalurnya itu saling terhubung semua, maka kita mengasumsikan kerusakan yang ada pada tombol ini. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan pengecekan awal dengan menggunakan apometer. Yang terlihat di apometer ini menandakan bahwasanya tombol ini dalam keadaan rusak, di mana semua 4 komponen ini terhubung. Nah, di skematik bawahnya itu mengatakan bahwasanya 2 positif 2 negatif, tapi dia persamaannya guys sesuai. Jadi kita akan mencarikan komponen tambahan atau persamaan yang ada. Kita didapatkan persamaan itu di alat motherboard yang tidak tahu ini dari mana, intinya fungsinya sama. Jadi kita melepaskan komponen ini, caranya tetap sama, yang dimana kita menambahkan solder, menambahkan timah di bagian solderan tersebut agar pada saat pelepasan lebih mudah guys. Yang kita lakukan adalah berikan sedikit flux atau cairan, dimana alat fungsinya itu mempercepat pelepasan agar timah dari pabrik itu lebih cepat terlepas. Dan kita akan tambahkan sedikit timah baru guys agar mempermudah lagi guys. Itulah trik yang dimana semua orang tahu, dalam saat pelepasan kita harus menambahkan sedikit flux cairan dan timah baru guys, agar dalam pemasangannya atau pelepasannya lebih mudah. Set untuk mencongkelnya guys, jadi kita harus congkel sedikit demi sedikit dan mengimbangi 4 posisi tersebut harus sesuai dengan panasnya guys. Jadi agak mudah, jangan paksakan
tahap pelepasannya karena akan merusak yang nantinya tidak butuhkan. Dalam pelepasannya kita harus berhati-hati dan jangan terburu-buru. Pastikan semua 4 pin ini sudah panas dan meleleh, dan apabila dipaksakan akan merusak. Setelah terlepas kita pasang guys. Kita lepas tadinya kita menandakan bahwasannya sisi negatif dan positif itu sudah persis, maka kita lepas, kita pasang kembali. Ternyata kita lupa dalam pengecekan bahwasannya pin atau tombol yang kita ganti itu berfungsi normal. Jadi pas pemasangan kali ini itu gagal, tetapi tetap kita masukkan dalam video ini untuk agar teman-teman bisa mengikuti atau bagi pengalaman bahwa sebelum kita kerjakan atau penggantian sebuah komponen yang diganti harus mengecek kembali penggantinya guys, agar tidak bekerja 2 kali dalam pelepasan dan pemasangannya. Seperti yang kita lakukan itu termasuk pemasangan gagal karena sebelum kita ganti alat pengganti yang kita pasang itu belum pengecekan. Jadi ibaratnya pengganti ini sudah rusak juga guys, jadi kita kerjanya itu kerja 2 kali. Memang persamaannya sama tetapi alat yang digantinya juga rusak, jadi sama bohong, sama aja pengerjaannya gagal. Jadi kami skip lagi di sini. Kita dapatkan pemotong guys, kita potong dulu karena terlalu panjang guys, jadi kita potong kaki-kakinya agar pemasangannya nantinya rapat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sudah dia terpotong guys, kemudian kembali ternyata oke. Kita sudah ingat, kita coba penyoldatan guys, kita coba pemasangan kembali. Ternyata solder lagi mati. Kenapa saya memberikan saklar bayi ini agar mudah dan soldernya bertahan lama. Agar kita tidak terlalu cepat beli atau mata solder lebih cepat rusak guys, jadi kita berikan saklar agar mata solder yang kita gunakan tahan. Oke, sedikit lagi guys.
Ini mungkin sedikit penampilan setelah penyorderan. Mungkin penyorderan agak terlalu rapi guys, kita nggak merapikan, nantinya kita rapi kembali. Kita akan tes mengeceknya kembali apakah nyala atau tidak. Kita pasang kembali baterainya, positif ke positif, negatif ke negatif guys. Apa belum nyala guys. Harusnya nyala guys, tapi dia nggak mau nyala. Oke. Oke, mungkin pemasangannya terbalik guys. Kita coba balik. Coba dibalik guys, pemasangan tadinya terbalik. Coba oh ternyata soldernya mati guys. Tunggu bersihkan kembali. Tandanya solder bisa digunakan dari uapnya guys. Kalau dia sudah banyak uapnya, itu bahwasanya solder itu bisa digunakan. Ya, pasang-pasang saya dulu guys, kita nanti mencoba dulu. Kalau sudah bagus kita akan perbaiki kayak kembali. Kita coba dulu pasang baterainya. Tetap dia tidak mau nyala guys, mungkin tombol tidak sesuai. Lepas kembali, kita mengeceknya di ampermeter. Kita lupa cek tadinya tombolnya itu arahnya kemana guys, jadi kita coba membuka kembali. Tadinya pemasangan itu gagal, jadi kita coba pakai cekan kembali apakah alat itu tersebut berfungsi atau tidak. Dan kami sudah bahas tadinya itu bahwasanya alat itu rusak, jadi kita mencari lagi copotan yang baru, mana mengikuti prosedur yang ada, di mana kita cek menggunakan ampermeter. Ketika ampermeter ini menandakan bahwasanya alat ini yang diganti sudah bagus, maka kita lakukan pemasangan kembali. Jadi kita tidak bekerja dua kali seperti tadi yang kami lihatkan video kan, bahwasanya pemasangan itu gagal, bukan gagal dari pemasangan tetapi
pengganti yang digantikan itu rusak, dalam keadaan rusak. Terlihat kerusakannya itu di apometer, di mana apometer itu menandakan semua jalur dalam keadaan korslet. Udah tembakan udah, jadi kita coba ambil lagi guys, cek dulu. Dari kita menganalisa dari berbagai tombol yang ada, kita dapatkan semua Oke tidak ada guys, yang sudah baik. perbaikan. Kita carikan lagi komponen yang ada, Ya, sudah tapi dengan komponen yang penggantinya dari sana digunakan itu kita dapatkan salah satunya yang baik. Terlihat di video kali ini menandakan bahwa penggantiannya itu bagus, sudah sudah ditutup, penggantiannya di mana pusing tapi kita kembali. tekan itu Oke guys, bagian torsi itu setelah berputar. perbaikan ini penampakannya maka guys. kita lakukan ada pemasangan Oke, kita kembali, akan coba memasang tekan, kembali komponen yang tadinya kita pasang. dan sampai dia kembali normal. Untuk Oke semua guys, komponen terima kasih yang dimana atas penjelasan semua nontonnya, berfungsi sehingga apakah bagus atau ini bisa tidak. kembali normal. Maka kita akan lanjutkan pemasangan inilah setelah pemasangan dan berfungsi normal kembali.